Shalom Bapak Inang, semua yang hadir di sini, dan juga Bapak Inang, abang, kakak, serta adik-adik yang berbaktian di rumah. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa kita yang senantiasa memelihara hidup kita di dalam Dia. Selamat datang dalam ibadah Minggu GKPS Cilitan hari ini 14 Februari 2021. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan kekuatan baru dalam hidup kita. Tema kegiatan GKPS tahun 2021 adalah persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Subtema menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Topik mingguan, hamba yang setia. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Mari bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Mari menyambut hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, bait pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu kekuatan kami, perisai kehidupan kami. Betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolongan-Mu selalu datang, sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Hati kami bergemar penuh pujian beribadah kepadamu, mensyukuri segala perbuatan-Mu yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut, melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya melalui ibadah ini, iman kami disegarkan dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 344, bait pertama dan kedua. Pada bait kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa, mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, sungguh besar kasih-Mu yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk menjadi umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus bagi-Mu. Akan tetapi, hidup kami sering tercemar karena tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering tidak menyadari bahwa perbuatan dan perkataan kami merusak persekutuan jemaat-Mu. Engkau telah memanggil kami menjadi saksi-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Namun yang kami saksikan dan beritakan adalah perbuatan manusia, demi harga diri dan nama baik kami sendiri. Kami sering membalas kebaikan dengan perbuatan jahat. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, memohon belas kasihan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Kiranya Roh Kudus menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, supaya kami mampu bertindak serta berperilaku benar di hadapan-Mu. Berilah hikmat bagi kami dalam memahami kasih karunia-Mu, agar kami tetap hidup di dalamnya. Kami panjatkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah
janji tentang keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, nyatakanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Kembali kita muji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama, kedua, keempat. Pada bait keempat, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Kembali kita muji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama, kedua, dan ketiga. Salam may bata haganop. Salam. Isisihan nami, jemaat nami nai berkebaktian i rumah. Salam may ibata haganupan. Salam sehat. Sunari masuk mahita hubani penegasan warta jemaat Minggu tanggal 14 Februari 2020 sada. Naparlobe. Kami mengingatkan seluruh jemaat agar mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak bersalaman, jaga jarak, tidak berkerumun, makan makanan yang sehat dan bergizi. Napa duahon, ting parlobe pakon paduahon. Sihol marhajabuan, sihol manjalo pasu-pasu marhajabuan do niombah ni kuryaon aima Chandra Gita putra Girsang, niombah ni situa paima Girsang ondi, tinubuhkon ni inang Welmi boru damanik, pakon tunangan ni Siska F boru Malau, niombah ni bapa situa Dr. Pasu Malau SHMH, tinubuhkon ni inang Tomuan boru si Hombing, hun hakai Pangkalan Butu atas Resort 3 Bolon Sarimatondang Sidamanik. Sihol ipamasa bani hari Sabtu tanggal 20 Februari 2020 sada IHKI Resort Khusus Immanuel Pematang Siantar pukul 10 WIB. Sidiado memarpadan bani hari Sabtu tanggal 6 Februari 2020 sada IHKI Pangkalan Butu atas Resort 3 Bolon Aset Tonggon Hita asediar merdalan acara ni sedia. Nah patuluhon. Doma marujung goluh inang Nurila boru Samosir. Inang sin rumah ni Bapak Tuahman Pasaribu bani hari Selasa tanggal siah Februari 2020 sada.
janah doma imakamhon ITPU Kampung Asem Jakarta Timur. Ase tonggohon kita keluarga ase podas tarapoh. Nah berikut nih doma marujung goluh inang te boru gultom opung pera aima inang simatuani Bapak Sumarsen Sitio bani hari Sabtu tanggal 10 Februari 2021 i pematang siamtar tutup usia 10 tahun mulak dohu huta keluarga ai ase bon hita bagas tonggota ase diarha genup perencanaan disedia dan podas tarapoh. Nah berikut nih pertonggoan pangapohon kuria hubani sada keluarga Bapak Doniarto Purba hari Selasa tanggal 10 Februari 2020 sada pukul 10 siang wib melalui Zoom meeting. Nah paduahon pangapohon bani keluarga tinading ni Bapak almarhum Jaridup Purba Tondang ya dongkon bani hari Minggu tanggal 21 Februari 2020 sada pukul 10 wib tempat i rumah ni keluarga. Nah patuluhon pertonggoan pangapohon hubani tidading ni Bapak almarhum Sales Purba ya dongkon bani hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 14 wib tempat Jalan Ekor Kuning nomor 37 Rawamangun. Nah berikut nih Sihol adong konondo sinode jemaat GKPS Cilitan bani hari tanggal Minggu 14 Februari 2021 pukul 10.30 wib sadarion tempat i rumah nibe halani kita melalui Zoom meeting. Jadi kubata genup ase mandihuti sinode jemaat on. Acara ini aima laporan program nadop ilaksanaon hita bani tahun 2020. Pakon hal-hal na perlu si bahas otak. Nah berikut nih kegiatan seksi Inang. Sihol pukahon mause PA seksi Inang tahun 2020 sadaon. Ilaksanahon bani hari Rabu tanggal 10 itu Februari 2020 sada. Ipukah ma pukul 10 pitu wib. Janah memakai sarana Zoom. Jadi kita nasyam orang tunami Inang asa mandihuti macarawan han rumah melalui Zoom meeting. Nah berikut nih pertonggoan sektor. Pertonggoan sektor sada 2 tolu ilaksanahon aima hari Kamis. 456 ilaksanahon aima hari Jumat. Ase hubata ganup anggota jemaat mandihuti pertonggoan i sektor tabe. Nah berikut nih himbauan hubani hita haganup. Ase lunasi hita ma diakone sosialta bani tahun 2020 sadaon. Pakon diakone sosial nalape membayar bani tahun 2020. Lani torih kenami data adong DP hita nalape membayar bani tahun 2020. Nah berikut nih asal lunasi hita homa siluah pesta wanita nadop ijanjion hita pakon pesta pemuda pakon dana untuk pengadaan lift. Jadi ase boima ihibungi bendahara jemaat. Nah berikut nih ipengat hanami bani kebaktian rumah ase unang lupa hita manongoskon galangan pertongguanta pakon kebaktian ta melalui rekening GKPS Cilitan. Nah berikut nih selesai ibadah kebaktian dan pertonggoan. Jadi hubain nasyam orang tua nami na irumah mengikuti live Arab uhur asa ihisi hitama Google Form. Lanyon perlu untuk mendata kehadirata markebaktian setiap minggu. Lani ila perhon nami don holi kantor pusat. Jadi mangelek nami asa hita haganup asa isi hitama Google Form. Aima penegasan warta jemaat ibata sadarion dohar ipas pasutuan hita iberi hasihaton hubata. Terima kasih mak. Senari masuk mahita bani 2 sopat. Matongko mahita.
Tuhan Bapa nami namari aina guri atas. Terima kasih sembah nami hubamu Tuhan. Halani pagkasumanimu Tuhan huben nami marsada-sada. Ibagas nasa minggon. Bereham Tuhan huben nami asehaton. Bereham huben nami berkat Tuhan. Bani sadarion sogoton. Roh mahanai man rogop hubamu makatahon terima kasih Tuhan. Lani bue ini pasu-pasumu huben nami. Tuhan nebatawa pa nami, bani kebektian nami Tuhan dilaksanakan nami setiap minggu. Dilaksanakan nami secara live streaming Tuhan. Jemaat nami na rumah Tuhan. Holong mahurmu Tuhan. Marpasu-pasu maham huben nami hagenup na mengikuti kebaktian on. Tuhan nebatawa pa nami, martonggo maha nami Tuhan. Hubani orang tua nami nadup lansia. Sunay huma Tuhan inang Naomi. Sunay huma Tuhan na tading maetek. Kolong mahurmu Tuhan, sisayham si dia Tuhan. Roh kam rumah ni si dia Tuhan. Asitong bui si dia marmalas niuhur Tuhan. Merasawan sunahadu berkat-berkat yang luar biasa na bereham hubani si dia. Tuhan nebatawa pa nami, martonggo humahan nami Tuhan. Perekonomian nami jemaat on. Takas turaing betuham Tuhan dampak pandemi COVID-19. Tapi persaya Tuhan nami Tuhan marasoman ham. Ipatuduh kam do dalan hubin nami. Boy Tuhan nami melewati masa-masa sulit on Tuhan dari segi ekonomi. Lani hubamu Tuhan nami marondos. Tuhan nebatawa pa nami martonggo do maha nami Tuhan. Hubani pasu-pasumu, hubani jemaatmu, nabuhi sedia marulang tahun di bagas mingguan Tuhan. Terima kasih dasar tahun nami hubamu Tuhan. Ibagajang ham umur nami Tuhan, uhur ni sedia na marulang tahun. Saya ramuti hamas, hanami hagenup sunay huma na marulang tahun Tuhan. Tuhan nebatawa pa nami, itonggok ka nami huma Tuhan. Program-program na dop, isi pakatihan nami, nasiho laksanaon nami ijematmu i masa-masa COVID-19 siyon. Kolong mahurmu Tuhan. Ramotiham hanami hagenup jemaat, ramotiham hanay majelis makorjahon on hagenup Tuhan. Asebu matong pelayan nami pelayan na berdampak ibani tahun 2020 sadaon. Sunay huma Tuhan, martonggo hanami hubani hagenup jemaatmu Tuhan na marbaggal niuhur. Berham hubani sedia pasu-pasu Tuhan. Asero ringgas di sedia sunah humahanami hagenup Tuhan jemaatmu. Roh marbagal niur hubamu. Tuhan nebatawa pa nami panorangon pihanay martonggo Tuhan. Piga-piga jemaat nami ibagas na hurang sehat. Adong maay na irawat Tuhan. Tunggok ka nami Bapak Eric Sinaga. Nakatakas turaing Tuhan. Sonari irawat i rumah sakit harapan kita Tuhan. Tuhan hamdo na manambari Tuhan. Hamdo na mambotoh ahan na burit ni Bapaon. Kolong mahurmu Tuhan bereham sehaton pasu-pasuham hagenu proses penyembuhan Tuhan. Tangan-tangan dokter perawat obat-obat Tuhan pasu-pasuham. Sunay huma Tuhan hubani inang na merawat inang ana buru si payung na mendampingi Bapaon. Sunay huma inang Marliani buru purba orang tua ni Bapaon. Bereham semangat Tuhan. Ase bui sedia memotivasi Bapak Erik on. Ase pudas ia sehat hubani naburit ni. Sunay huma Tuhan bani penerangan itong konami. Bapak P. Sumbayak. Ay ma opung Gloria Sumbayak. Orang tua ni Bapak Holmes Sumbayak. Nasonari huma Tuhan irawat i rumah sakit Pita Insani Pematang Siantar. Kolong mahurmu Tuhan, pas-pasuham Tuhan. Pengobatan. Pas-pasuham tangan-tangan dokter, perawat Tuhan, obat-obat. Asibuy sembuh orang tua namion. Sunay huma Tuhan, martonggohan nami. Hubani inang. Tieni nita buru girsang. Nasunari huma irawat di rumah sakit. Kolong mahurmu Tuhan. Pas-pasuham pengobatan ni.
sunai homa keluarga na menjaga si. Asibui sedia sehat-sehat Tuhan mulakan rumah sakit. Porsai Tuhan nami Tuhan, idampingi hamdo haganu proses penyembuhan nyon. Tuhan ne batawa pa nami martongo do homa nami Tuhan hubani piga-piga jimat nami Tuhan na ibagas pemulihan i rumah atau perawat jalan Tuhan. Perlu maay inang situa Les Mariani buru purba. Inang situa Salimah buru purba. Bapak Johan Sinaga, Bapak KM Simanjuntak, Bapak EA Silalahi, Bapak Opsinur Simermata, Inang Rasmidawati buru Saragih, Roinaldi Saragih, Ica buru Saragih, Bapak Tuahman Pasaribu, Bapak Marsen Sinaga, Bapak Roy Simermata, Pak Konyumbani Gepa Simermata, keluarga Bapak Samas Jimber Marbun, Inang Situa Merliana Boru Saragih, Bapak Weldian Sumbayak, Inang Silpia Boru Sidabutar, Inang Sortawani Boru Saragih, Nyonya Dani Damanik, Pak Konyombahni. Tuhan, bani panorangon sedia proses penyembuhan. Na piga-piga hari nasalpu, bani perawatan Tuhan. Tuhan urupi hamma sedia, bantu ham sedia Tuhan. Asibui melewati masa-masa penyembuhan on, asibui sehat sedia Tuhan. Boy merasahon sonahatongon kuasamu, ibani kehidupan nami on. Hubamu hanai marondos Tuhan, beri hama kesehatan hubani, orang tua nami, nyombah nami, saina nami haganup Tuhan nadop, disebut hanami sada persada. Hubamu udah sahanai marondos Tuhan. Tuhan na batawa pa nami, bani panorangon pe Tuhan, itonggokan nami do hubamu, situasi negara nami on Tuhan. Na ija Tuhan, COVID-19, lapis alose. Tuhan, perlu bima Tuhan, mangindah hubamu, pasu-pasu hama Tuhan, dokter perawat, nah si dia langsung ketemu pertama sekali dengan virus ini Tuhan. Holong mohormu Tuhan, pasu-pasu ham tangan-tangan si dia, asibu sembuh pasien-pasien na irawat ni si dia. Sonai humahanami haganup jemaat, asibu hanami lang mabiar Tuhan, tapi tetap protokol kesehatan. Halani hamdo na menjaga hanami. Tuhan na bata maha porsayaw nami hubamu Tuhan. Porsay doha nami, ilindungi ham doha nami Tuhan. Ibalut ham doha nami Tuhan. Asiboy terhindar hanami hubani virus COVID-19. Sonai humay tunggu kanay pemerintah nami Tuhan. Asiboy mengatur negara nami on Tuhan. Asiboy damai hanami haganup Tuhan. Boy tuntas pemberantasan COVID-19 on. Tuhan na batawa pa nami, sonai huma itunggor nami Tuhan, haganu rencana-rencana jemaatmu, iba ni kegiatan si dia setiap hari, campur tangan maham Tuhan. Asibu itur saha ganuk aha nadop irencana nami, songon na harus sukon ni urmu. On matongko nami Tuhan ipadas kanami maon, ibagas gor ni nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bipo, kembali kita muji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 363, bait pertama dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini dalam ibadah ini kami datang dengan ucapan syukur kami, karena kami percaya bahwa hidup ini ada dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kehidupan kami untuk masa yang akan datang ada dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau menyampaikan firman-Mu. Kami mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami. Agar kami tahu, agar kami mampu untuk melanjutkan kehidupan ini selalu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang juga merayakan ibadah ini di rumah, kami sungguh amat percaya bahwa kita ada dalam keadaan damai sejahtera. Keadaan yang berharap penuh kepada Tuhan. Keadaan yang setia akan kasih dan anugerah Tuhan. Salam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil terang tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada ungkapan yang sangat terkenal mengatakan demikian, berbuat baik bukan untuk orang lain, tetapi untuk pemberi kebaikan itu. Berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk pemberi kebaikan itu. Saudara-saudara, Paulus dalam hal mengabarkan Injil ada banyak suka dan duka yang dia alami. Suka dan duka
yang menurut Paulus tidak perlu terjadi istimewa dukanya, karena apa yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan dan berdasar kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi di antara orang-orang Korintus yang mengaku juga percaya kepada Yesus karena memang dipengaruhi oleh banyak hal, tradisi, ilmu pengetahuan, sosial, mereka menolak apa yang diajarkan oleh Paulus. Bukan hanya menolak, bahkan mereka memberitakan kepada sesama mereka untuk mencurigai bahwa apa yang dilakukan Paulus itu tidak baik. Karena Paulus menurut mereka hanya mementingkan nama baik dan mementingkan uang saja. Saudara-saudara, mengapa itu boleh terjadi? Memang ada banyak halnya juga. Karena ada pekabar-pekabar Injil yang selalu mewartakan kebaikannya, yang selalu membanggakan apa yang dia miliki, yang mewartakan tentang teologi sukses, bahwa segala sesuatu itu dilakukan dengan baik, dan jika itu berhasil, jika itu sukses, maka itu adalah diberkati Tuhan. Jadi kalau misalnya tidak mendapatkan suatu kebahagiaan dalam pemberitaan Injil, mereka berkata pemberitaannya boleh diragukan. Saudara-saudara, pada saat itu memang jemaat Korintus belum menjadi jemaat orang yang kaya, yang masih membutuhkan pertolongan juga dari warga jemaatnya dan juga dari orang lain. Oleh sebab itu Paulus dalam tanda kutip masih harus bertenun, masih harus berdagang, menjual hasil tenunan mereka supaya mereka mendapatkan cukup makan dan biaya hidup. Oleh karena itu orang Korintus mengatakan bahwa Paulus itu boleh diragukan penginjilannya karena hidupnya pun tidak menjadi orang yang sukses, tanda kutip mewah dalam berbagai hal uang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari teks kita ini bahwa bagi Paulus penderitaan pergumulan itu bukan menutup kemungkinan untuk dekat kepada Tuhan, tetapi justru pergumulan dengan tuduhan daripada jemaat yang hanya mengaku orang Kristen tetapi tidak setia kepada Kristus membuat Paulus semakin dekat dengan Tuhan. Pergumulan itu menyatakan bagi Paulus bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Disebutkan dalam teks kita ini, keberhasilan Paulus dalam hal mengabarkan Injil karena bukan untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kemampuannya, adalah hanya satu kata: karena kemurahan Allah. Kami boleh mengabarkan Injil, kata Paulus, kami boleh menyatakan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini bukan karena kemampuan kami, kata Paulus, tapi di dalam ungkapan oleh karena kemurahan Allah. Saudara-saudara, pengasihan dari Tuhan yang memberi dengan hati yang tulus diterima dengan penuh pengharapan. Inilah kemurahan hati. Tuhan memberikan kasih-Nya dengan tulus, diterima oleh Paulus
dengan murah hati. Dan dengan demikian Paulus mau menyatakan dalam setiap kehidupannya bahwa apa yang dia lakukan adalah karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengingat tradisi orang kita di kampung dulu, ada hal yang sedikit bertentangan dengan teks ini. Walaupun kata-katanya mungkin sama, tapi sesudah kita menjadi orang yang pintar, kita sudah mau mengoreksi benarkah itu atau tidak, dan mungkin itu sudah harus kita tinggalkan. Kalau di pangku seorang ibu, seorang bayi yang baru lahir, yang kita katakan masih bayi, kalau ada orang yang berkata cantik, biasanya mereka menolak. Jangan disebut cantik, tapi jelek, bajan. Ini. Aidu aserado sapari ititing-titing inang nyombah ni dengan ungkapan dalam hati adalah cantik sebenarnya, baik, super, hebat, tapi disebutkan dengan si jelek-jelekon, si roa-roaon ini. Ya. Itu mau mengatakan yang sebenarnya dalam hatinya bukan jelek tapi cantik, tapi katanya ada masih roh-roh yang lain yang mendengarkan itu. Sehingga kalau disebut dengan cantik nanti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Kemudian kalau misalnya disebutkan kamu itu hebat, anakmu sudah berhasil, anakmu ini pintar, ini jarang pada saat dulu-dulu disebutkan malah suhur. Tapi kata yang disebutkan biasanya hosahni inma. Sesudah kita menjadi orang yang banyak pengalaman, apakah itu benar? Kalau misalnya ada sesuatu yang diungkapkan dengan hati yang tulus, lalu kita hanya mengatakan hosahni inma, asal memerhosah, asal bernafas. Saudara-saudara, Paulus mau mengatakan bahwa ketika mereka mengabarkan Injil bukan hanya hosahni inma, bukan hanya asal mebui dilakukan itu saja, bukan. Tetapi Paulus mengatakan itu adalah kemurahan Tuhan. Itu semua boleh kami lakukan karena kasih setia Tuhan, berdasar dari Tuhan. Itu sangat kuat bagi Paulus. Sehingga dengan demikian walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, walaupun ada tuduhan yang tidak baik, Paulus sudah berkomitmen bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang menjadi kabar sukacita bagi kita dalam minggu Estomehi, bahwa Tuhan adalah gunung batu, Jahuba nagabe batar-batar bata. Marhiti hunyai dalam masa-masa sekarang ini, baik dalam masa pergumulan, masih ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan program yang sangat bergumul kita lakukan itu. Saudara-saudara, mari kita katakan Tuhan adalah gunung batu, Jahubadu gabe batar-batar. Ketika kita sungguh merasakan bahwa apa yang boleh kita lakukan hari ini, apa yang boleh kita pikirkan hari ini, apa yang boleh kita rencanakan hari ini berdasar daripada iman percaya kepada Tuhan, maka kita tidak mengharapkan segala sesuatu pekerjaanku ini mendapat pujian, mendapat sanjungan, mendapat upah dari orang lain. Tetapi selalu dalam iman percaya kita mau mengatakan Tuhan itu luar biasa, ada dalam hatiku, tidak pernah meninggalkanku. Maka apapun yang saya lakukan ini bukan hanya menyenangkan hati orang lain, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian
apa yang boleh kita pelajari dalam teks ini yang menjadi pegangan kita sebagai orang yang berpengharapan bahwa Tuhan adalah gunung batu. Kehidupan ini hanya karena kemurahan Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan hari ini adalah karena kasih setia Tuhan. Paulus menggambarkan bahwa apa yang boleh Paulus lakukan dalam setiap kehidupannya karena ada 4T. 4T artinya 4 tidak. Saudara-saudara, tidak yang pertama adalah tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, Paulus tidak merasakan, waduh ini sudah sangat tidak baik rupanya. Berarti saya harus mengubah suasana yang lain. Kemudian dia sanksi, dia curiga, dan mulai melangkah kepada hal yang baru. Paulus tidak. Keinginan Paulus untuk menyatakan kebesaran Tuhan apapun yang terjadi, selalu berpikir positif untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Jadi apapun yang ada dalam kehidupannya tidak membuat Paulus menjadi lengah. Membuat Paulus menjadi seolah-olah tidak mampu untuk berkata apa-apa. Tapi Paulus selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kerohanian Paulus tidak dipengaruhi oleh suasana. T yang kedua adalah tidak melakukan perbuatan yang memalukan. Ketika Paulus tawar hati untuk mengabarkan Injil, itu berarti sudah melakukan perbuatan yang memalukan. Karena apa? Dia sendiri tidak merasakan kenyamanan lagi ketika mengabarkan Injil. Padahal orang-orang atau di jemaat Korintus ada sebagian yang sudah percaya karena iman, karena pengkabaran Injil dan buah dari pekerjaan Paulus. Oleh sebab itu Paulus mau mengatakan bukan untuk menyenangkan hati orang, tetapi tetap dalam prinsip bahwa perbuatan baik, pekerjaan baik itu berasal dari Tuhan, maka tidak melakukan perbuatan yang memalukan. Sangat luar biasa. Dan T yang ketiga adalah tidak berlaku licik. Anggo sanggah i gereja nih kan. Ya, boy matongon-tongon bujur madirigi. Anggo membaca Bibel. Anggo sanggah beribadah. Tapi anggo sanggah i kantor, ya bagaimana kata orang itulah. Atau misalnya dalam pertiga-tiga, dalam memenuhi timbangan misalnya, ya memang kalau di gereja harus 10 ons. 1 kilo, tapi kalau mungkin dalam pertiga-tigaan, Paulus mau mengatakan tidak berlaku licik. Itulah orang yang setia kepada Tuhan. Itulah yang menyatakan kebesaran Tuhan dan menyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan karena kelicikan maka dia beruntung, tapi biarlah keberuntungan itu karena kemurahan Tuhan, maka boleh menikmati dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, bahwa T yang keempat adalah tidak memalsukan firman Tuhan. Iya, saudara-saudara, apa yang disebutkan dengan memalsukan firman Tuhan, yang juga misalnya pernah itu terjadi cerita, nggak tahu saya apakah itu terjadi atau tidak. Tapi pernah terjadi dengan ungkapan firman Tuhan, kalau ada bajumu 2, berikan kepada orang lain 1. Lalu menurut cerita ini, Pak Pendeta atau penginjil itu mempunyai banyak baju di rumah. Padahal anaknya baru mendengar firman yang disampaikan oleh orang tuanya penginjil. Lalu dia katakan, "Mak, ini saya berikan kepada orang miskin." Kata penginjil itu,
Tidak, itu hanya berlaku untuk orang lain, bukan untuk kita. Saudara-saudara, itu mungkin salah satu yang dalam tanda kutip Paulus mau mengatakan apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, tidak akan memalsukan firman Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati orang lain. Kalau memang tidak, katakan tidak. Kalau memang benar, katakan benar. Saudara-saudara, tentu saja dengan keempat tidak ini membuat orang-orang Korintus semakin resah. Dan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, membuat dirinya semakin bangga untuk memiliki Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang memang hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi apa yang sudah direncanakan Tuhan bagi setiap kehidupan manusia itu tidak akan berubah. Dan jelas dalam kitab Yeremia bahwa rencana Tuhan tidak pernah kepada rencana yang tidak baik. Rencana Tuhan selalu menyatakan kebaikan, perdamaian, sukacita bagi setiap orang. Yang walaupun untuk mengerti tentang rencana Tuhan dibutuhkan pembelajaran, dibutuhkan waktu, dan dalam waktu ini perlu kesetiaan untuk menyatakan bahwa kemurahan Tuhan itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Saudara-saudara, dengan demikian Paulus yang dalam hal pekabaran Injil menjadi hamba yang benar, menjadi hamba yang setia, selalu dalam komitmen bahwa kesetiaan Tuhan Yesus yang sudah memberikan terang yang ajaib, dan terang itu tidak akan pudar, tidak akan punah karena perilaku manusia. Tapi terang itu selalu memberikan suatu harkat yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Paulus selalu bersyukur dalam suka maupun duka. Paulus selalu menyatakan kesetiaan akan kasih dan anugerah Tuhan. Dan Paulus dalam berbagai hal menyatakan bahwa bukan perbuatannya yang perlu diimani oleh banyak orang, tapi apa yang disampaikan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu maha kuasa. Allah Bapa telah mengutus anaknya Yesus Kristus yang menjadi terang bagi kehidupan manusia, dan terang yang berasal dari Tuhan itu menjadi terang sampai hari ini juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana kita sekarang, apakah kita mau dan masih merindukan apa yang disebutkan oleh Paulus? Semuanya ini adalah kemurahan Tuhan. Sangat-sangat bertentangan dalam hati kita. Kalau sebentar lagi COVID merayakan ulang tahunnya pada bulan 3 di Indonesia, mungkin bagi orang-orang di luar kita sudah merayakan ulang tahun. Masakan itu kita sebutkan juga kemurahan Tuhan? Itu kan sangat tidak baik untuk didengarkan orang lain. Mungkin pendapat itu boleh terjadi. Tapi saudara-saudara, bukan COVID-19 yang menjadi kemurahan Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan itu boleh kita nikmati, boleh kita lalui ketika kita merasakan sekarang yang kita alami ini, boleh kita alami karena bersama dengan Tuhan. Jadi bukan COVID-nya yang menjadi kemurahan Tuhan, tapi bagaimana kita mengimani bahwa apa yang boleh kita alami sekarang, boleh sehat sampai hari ini, mungkin pernah sudah ada yang dirawat, mungkin sedang dirawat, mungkin sedang bergumul sekarang, tapi ketahuilah Tuhan Yesus dalam terang kasih-Nya ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu jangan tawar hati. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan Tuhan. Jangan licik karena pintar berkata-kata, pintar berkali-kali, pintar mengurang, tapi harus mampu juga pintar membagi. Karena apa? Kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita. Perbuatan Tuhan ada
bersama dengan kita. Saudara-saudara, tentu saja boleh kita lakukan ini bukan dalam 1 jam belajar, tetapi sangat membutuhkan waktu. Dan ketika kita belajar untuk sampai kepada kesetiaan yang tahan uji, kalau Paulus mau mengatakan kami boleh diperhadapkan di hadapan manusia bersama dengan Tuhan, itu berarti sudah yakin benar tidak ada yang mampu menyangkal. Tentu saja dalam hal ini kita butuh kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita mengimaninya bahwa setiap kehidupan kita ini boleh kita lakukan adalah karena kita benar-benar merasakan kemurahan Tuhan yang tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apapun dan dimanapun kita menjadi hamba yang setia. Sebagai orang tua, setia menyatakan kemurahan Tuhan kepada seluruh isi rumah tangganya dalam pertanggungjawaban dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu bukan saja karena harus di rumah saja boleh menyatakan kesetiaan tinggal di rumah, tapi kesetiaan itu diungkapkan dalam suka maupun duka. Belajar untuk setia, saudara-saudara, adalah estomihi. Tuhan adalah gunung batu. Tuhan jahubado gabe batar-batar. Marhiti hunyai dimanapun kita berada. Kalau hari ini jemaat GKP Cililitan akan mengadakan sidang jemaat dengan kesetiaan akan kasih dan anugerah Tuhan, dan dengan kesetiaan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka kita juga punya satu kebanggaan karena Tuhan telah memberikan media Zoom meeting untuk mempersatukan kita dalam sidang jemaat, untuk mengutarakan isi hati kita demi untuk jemaat yang dikasihi Tuhan ini untuk hari-hari yang akan datang. Maka dengan demikian juga dengan Zoom meeting, jangan ada yang merasa malu karena ada sesuatu yang dibutuhkan, ada sesuatu yang diperhitungkannya sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam keadaan sidang jemaat dengan kemurahan Tuhan, saudara-saudara, baik yang di rumah maupun yang di gereja, mari setia kepada Tuhan, menjadi hamba yang setia kepada Tuhan, yang selalu merasakan kemurahan Allah sungguh luar biasa, dan terang kasih Tuhan ada kini dan di sini. Bukan berharap besok hari itu ada atau tahun depan kasih Tuhan, terang Tuhan ada, tapi dalam pergumulan kita sekarang pun untuk menghadapi keadaan-keadaan yang kita alami ini, ketahuilah ada terang Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara, hari ini di dunia ini adalah hari yang sangat istimewa. Bukan hanya kita yang merayakannya, tapi juga yang beragama lain dengan kita. Valentine Day. Bagaimana? Apakah orang Kristen boleh merayakannya? Atau apakah ini hanya milik orang-orang tertentu saja? Valentine Day disebut dengan hari kasih sayang. Dari segi sejarah, itu datang dari Roma. Pada waktu itu, kerajaan Romawi yang sangat kejam, membutuhkan banyak tenaga-tenaga kaum muda untuk berperang, menempuh suatu kemenangan yang sangat istimewa, maka dilarang untuk menikah. Kaum muda boleh hanya berperang saja. Walaupun ada kaum muda-mudi yang sudah menjalin cinta pada waktu itu, dan mereka sudah menyatakan bahwa mau berkeluarga. Tapi karena pemerintah mengatakan tidak boleh, maka banyak pasangan-pasangan tanda kutip yang sudah mempunyai hubungan putus cinta. Tapi ada seorang
yang bernama Valentin yang mengatakan bahwa dia mau memberikan kesempatan menikahkan orang-orang yang sudah menjalin cinta. Saudara-saudara, walaupun ketahuan kepada pemerintah Romawi pada waktu itu dan dia harus meninggal dunia dengan hukuman penggal leher. Saudara-saudara, mulai dari situ diperingatilah bahwa hari Valentine Day, hari kasih sayang. Saudara-saudara, apakah ada hubungannya ini dengan kita orang yang percaya? Pengorbanan Valentine adalah pengorbanan yang sangat luar biasa bagi keluarga yang sudah dinikahkan itu. Tapi kalau kita mengingat betapa dunia ini sangat merayakan, menggembar-gemburkan dengan warna pakaian, dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengetahui bahwa kasih Kristus jauh lebih istimewa daripada kasih Valentin. Kalau memang kita mau merasakan bahwa seorang yang mengasihi itu dengan perjuangannya, mari kita ikut merayakannya. Tetapi jauh lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Valentin pada waktu itu telah dilakukan Yesus untuk kita sekali untuk selama-lamanya. Mau menyatakan terang kasih Tuhan itu sepanjang masa dalam setiap suka maupun duka. Jadi mari setia kepada Tuhan. Bukan setia hanya kepada orang tertentu saja. Dan kalau memang keadaan ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan karena kita mengenal kasih Tuhan yang sangat luar biasa dengan perayaan-perayaan sekarang, mari boleh kita lakukan sama seperti adat kita, sama seperti ibadah kita, karena kita merasakan hanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jadilah menjadi hamba yang setia. Hamba bukan saja sebagai pengkhotbah, tapi hamba adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang berkewajiban untuk menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Tim multimedia, tim singer, organis, pembaca doding, dan kita yang hadir di sini. Belajar untuk setia kepada Tuhan itu berarti bukan berkata saya sudah pernah belajar, tetapi sekarang juga saya masih belajar karena kasih Tuhan yang mengajarkan kepada saya untuk boleh menjadi saksi yang benar dimanapun dan kapanpun. Kemuliaan bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu yang luar biasa, mengajar kami untuk boleh setia dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami mampu, supaya kami layak menjadi anak yang sangat berharga bagi Tuhan, karena hidup kami diberkati oleh Tuhan dan perjuangan kami bersama dengan Tuhan. Inilah doa permohonan kami dan harapan kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Biarlah kami melihat kemuliaan Tuhan, biarlah kami juga merasakan kemurahan Tuhan, sehingga kami dengan bangga menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14.
persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus menghajari supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, beritakanlah dan saksikanlah berita Injil, keselamatan
dimanapun kita berada. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.